Seharusnya kan sekarang giliran Syabi ya, Chef, Iya benar. yang buat cerita kan. Cuman karena Syabi lagi sakit, jadi gue bakalan ngegantiin Syabi buat ngebawain ceritanya dia. Oh berarti ini cerita Syabi? Iya. Oke. Ceritanya Syabi juga berkaitan sama warisan ilmu hitam. Tapi kejadiannya ini ada di Kalimantan Oke. di tahun 80-an lah. Lama ya? Iya. Oke. Nah jadi ada seorang cewek, kita sebut aja namanya itu Bu Isma ya. Bu Isma, ini Iya. di Samarin berarti? Di Samarin. Bu Isma ini waktu pas tahun 80-an itu sekitar umur 40-an tahun. Nah dia di Kalimantan tinggal sama ibunya, yang mana ibunya Bu Isma itu umurnya udah 90-an tahun, hampir 100 lah. Anjir, tobat. Tua banget kan. Nah tapi ibunya Bu Isma ini sebenarnya udah sakit-sakitan. Oke. Nah makanya diurusin sama Bu Isma, berdua serumah kan. Sampai di tahun terakhir ibunya Bu Isma ini udah makin parah sakitnya. Oke. Tiba-tiba ibunya Bu Isma ini ngomong, "Isma sini ngedekat, ibu mau ngomong sesuatu," Oke. gitu. Nah ya udah, Bu Isma ngedekat, terus ibunya Bu Isma ini ngebisikin, yang mana bisikannya tuh kayak mantra Oke. ke Bu Isma. Selesai dibisikin, ibunya Bu Isma tuh ngomong kayak, "Coba kamu ulangin omongan ibu tadi," gitu. Diulangin lah omongan si ibunya Bu Isma ini sama Bu Isma kan. Baru banget selesai Bu Isma ngelanjutin mantranya dari ibunya ini, tiba-tiba ibunya Bu Isma meninggal. Hah? Anjir, langsung? Tiba-tiba aja, Chef. Oke. Puluhan tahun berlalu, tepatnya di tahun 2008. Pas di 2008 itu Bu Isma itu umuran 60-an tahun, Chef. Oke. Nah by the way, Bu Isma ini punya 2 anak. Dan waktu itu Bu Isma itu tinggal sama anak tertuanya, Oke. namanya Mada ya, kita sebut aja. Mada. Kenapa Mada tinggal berdua sama Bu Isma di Kalimantan? Karena si Mada itu harus ngurusin Bu Isma. Karena Bu Isma tuh udah rada sakit-sakitan juga lah. Yang mana kayak sakit, yang mana tuh kayak sakitnya aja bangun udah susah. Oh berarti emang butuh dibantuin lah ya? Iya, butuh dibantuin, makanya Mada ke Kalimantan. Nah di suatu siang si Mada ini ke kamar mandi. Begitu dia selesai mandi, tiba-tiba baru banget keluar kamar mandi, Mada itu kepleset. Oke. Dia kepleset, dia jatuh, kepalanya kebentur sama kloset. Anjir. Seketika kepalanya Mada tuh pendarahan banyak banget. Dan sebenarnya Mada tuh sempat dibawa rumah sakit, tapi sayangnya nggak bisa selamat. Anjing meninggal ya? Iya, dan Mada meninggal. Nah anehnya, Chef, tepat saat Mada meninggal, kebesokannya Bu Isma sembuh. Hah? Ah, gimana? Tadi kan gue bilang Bu Isma kan sakit kan, Iya. makanya diurusin sama Mada. Nah tiba-tiba anaknya Bu Isma si Mada ini kecelakaan, meninggal. Besokannya langsung Bu Isma sembuh kayak nggak pernah sakit sebelumnya. Nah beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 2013an, Bu Isma ini sakit lagi. Nah sama kayak yang tadi, badannya tuh kayak nggak bisa gerak, cuma bisa di tempat tidur doang. Kayak makan, kencing aja juga cuma bisa di satu tempat doang gitu. Sampai pada akhirnya tetangganya Bu Isma ini nelpon anak terakhirnya Bu Isma, namanya Zulfa. Zulfa. Nah Zulfa ini posisinya di Jakarta, Chef, tinggalnya. Ngedenger ibunya sakit, ya si Zulfa langsung siap-siap dong, Iyalah. dari Jakarta ke Kalimantan. Nah pas banget hampir selesai siap-siap, tiba-tiba si Zulfa ini sesak nafas, Chef. Kenapa? Langsung dibawa ke rumah sakit lah sama suaminya. Nah anehnya, suaminya tuh bilang kalau misalnya si Zulfa tuh bener-bener gak ada keturunan penyakit pernapasan sama sekali. Oh jadi emang nggak ada keturunan asma atau gimana? Gak ada. Nah di suatu malam, suaminya si Zulfa ini coba manggil Ustadz buat ngedoain si Zulfa biar sembuh gitu kan. Nah tapi begitu si Ustadz ini masuk ke kamarnya si Zulfa, Zulfa itu lagi duduk, lagi nunduk ke bawah, dan yang si Ustadz ini lihat di belakangnya Zulfa ada kayak ibu-ibu lagi ngelusin kepalanya Zulfa. Anjing. Padahal si Ustadz ini tahu kalau misalnya satu rumah cuman Zulfa sama suaminya doang. Si Pak Ustadz ini mau nyamperin Zulfa kan buat didoain. Nah pas si Pak Ustadz ini nyamperin Zulfa buat didoain, si Pak Ustadz ini ngeliat kalau misalnya si Zulfa ini kayak komat kamit gitu, Chef. Oke. Kayak komat kamit baca apa yang nggak tahu, sambil dielus-elus sama ibu-ibu di belakangnya Zulfa. Anjir. Nah ngelihat kayak gitu, Pak Ustadznya ngurungin diri buat ngedoain si Zulfa. Nah Pak Ustadznya bilang lah ke suaminya Zulfa buat datang lagi besok. Nah kebesokannya
Pak Ustadznya datang lagi buat ngedoain si Zulfa kan. Udah di kamarnya Zulfa, Pak Ustadz ini nanya kayak, Zulfa kamu gimana keadaannya, udah enak apa belum gitu kan. Ya Zulfa bilang, udah Tat, alhamdulillah udah enakan gitu. Si Pak Ustadz ini nanya lagi kayak, kamu kemarin ditemenin sama ibu ya gitu. Zulfa bilang, hah enggak Tat, kan ibu di Kalimantan. Nah si Pak Ustadz bingung kayak, oh ibu kamu di Kalimantan. Saya boleh tahu nggak ciri-ciri ibu kamu? Nah disebutin lah sama Zulfa, kayak ciri-cirinya tuh rambutnya hitam panjang, badannya rada kurus, dan kulitnya tuh udah rada pucat. Nah si Ustadz ini ngerasa kayak ciri-ciri yang disebutin sama Zulfa itu kayak ciri-ciri yang si Pak Ustadz lihat kemarin ada ibu-ibu. Cuman dia tuh masih belum yakin sama sosok itu, apakah sosoknya sama atau enggak. Akhirnya si Ustadz ini nanya, Zulfa, ibu kamu suka pakai kalung permata nggak? Nah Zulfa bilang, iya Tat, gitu. Karena yang kemarin si Pak Ustadz lihat, ibu-ibu yang lagi ngelus-ngelus rambutnya Zulfa itu pakai kalung permata. Anjing, oke. Nah di situ tuh Ustadznya nggak mau ngomong apa-apa, dia tuh nggak mau ngebahas hal yang dia lihat kemarin, dia langsung lah ngedoain si Zulfa aja gitu. Singkat cerita, setelah didoain sama Pak Ustadznya, tiba-tiba Zulfa sembuh. Tapi di hari yang sama, Zulfa dan keluarga dapat kabar kalau misalnya Bu Isma meninggal dunia di Kalimantan. Nah, yang gue tangkap ini adalah si Bu Isma ini kayaknya ya Chef, nggak bisa atau nggak mau mindahin mantranya karena emang mantranya itu bikin sehat selalu dan umurnya panjang. Ngerti. Nah, tapi harus ngorbanin anak-anaknya biar tetap sehat. Berarti anaknya jadi tumbal dong? Anaknya yang pertama yang tadi jadi tumbal kan? Iya. Ya karena anaknya nggak diturunin mantranya menurut gue ya. Nah makanya yang tadi juga gue bilang, menurut gue lagi si Ustadz ini ngelihat kalau misalnya Zulfa komat kamit kan. Nah kayaknya ya itu tuh saat dimana ibunya tuh lagi kayak ngetransfer mantranya ke Zulfa. Sama kayak apa yang neneknya Zulfa lakuin ke Bu Isma. Transfer mantranya, setelah ditransfer meninggal. Taduh, tapi berarti sekarang kan mantranya di Zulfa. Iya. Berarti nanti suatu saat Zulfa juga bakal ngalamin yang Bu Isma dan neneknya alamin dong. Nah gue nggak tahu, kalau menurut gue ya, kalau misalnya emang si Zulfa tuh ngerasa dia mau megang terus mantranya biar dia tuh tetap sehat dan panjang umur, ya kayaknya dari salah satu dari keluarga Zulfa pasti akan meninggal. Ini cerita gue dapet dari senior gue. Dia cerita ke gue. Oke. Terkadang rasa penasaran itu ternyata bikin lo jatuh ke dalam sebuah petaka. Iya, itu gue setuju. Nah, cerita gue ini nih ada hubungannya sama akibat dari lo ngikutin rasa penasaran lo malah merasakan hal-hal yang sebenarnya lo gak mau rasain sama sekali. Ceritanya tuh sekitar tahun 90-an. Ada seorang pria asal Jakarta yang dia lagi dinas di luar kota. Di mana Bi kotanya? Gue nggak mau sebut mau di mana. Oke. Pokoknya dia datang ke kota tersebut. Dia pesan hotel untuk 3 malam. Akhirnya dia datang ke resepsionisnya. Terus dia bilang mau pesan untuk 3 malam. Akhirnya dia kasih kunci. Dia dapat kamar nomor 4. Oke. Akhirnya dari resepsionis dia naik tangga ke lantai 2. Dia lewatin kamar nomor 1. Dia lewatin kamar nomor 2. Sampai dia di kamar nomor 3. Ada yang aneh di kamar nomor 3. Karena kamar nomor 3 ini gak ada angkanya. Oke. Pintu doang. Oke. Tapi dia tahu kamar yang dia dapat, kamar nomor 4, ada di sebelah kamar nomor 3 dong. Ya udah, dia tinggal jalan ke sebelah kamarnya dia aja, nomor 4. Dia agak bingung kenapa kok kamar nomor 3 ini gak ada angkanya. Tapi ya udah, dia akhirnya masuk dulu ke kamarnya dia. Karena dia capek perjalanan dari Jakarta kan. Akhirnya dia melewati malamnya dia di malam pertama. Sampai besok paginya dia bangun. Dia mau berangkat kerja. Dia turun ke bawah. Dia tanya ke resepsionis,
"Mas, maaf, kok kamar nomor 3 nggak ada angkanya ya?" Dengan santainya resepsionis jawab, "Oh iya pak, kamar nomor 3 emang udah kita nggak sewain lagi. Cuma ya udahlah, udah waktunya dia kerja." Akhirnya dia berangkat ke kantornya, tempat dia dinas. Sampai di petang hari, maghrib dan setelahnya lah, dia balik ke hotel lagi. Dia naik ke lantai 2, dia lewatin kamar nomor 1, dia lewatin kamar nomor 2, dan dia berhenti di depan kamar nomor 3 yang gak ada angkanya. Karena penasarannya dia, kenapa kok gak ada angkanya dan kenapa gak disewain. Akhirnya dia nyoba buat ngintip lewat lubang kunci di kamar nomor 3 itu. Oke. Dia nunduk, dia masukin satu matanya ke lubang kuncinya. Dia lihat di dalam ada apa. Kelihatan ternyata lewat lubang kunci itu dia ngelihat seorang wanita jauh di depan dia, ngebelakangin dia, munggungin dia. Si wanita ini ngadep ke arah jendela. Jadi yang dia lihat cuman punggung seorang wanita yang rambutnya panjang. Terus akhirnya dia bangun, dia bingung. Loh, katanya kamarnya nggak disewain. Kok ada orang sih di situ? Iya. Ya udah, dengan kebingungannya dia akhirnya balik ke kamar dia. Dia tidur, dia ngelewatin malam kedua dia. Sampai besok paginya dia bangun, akhirnya dia berangkat kerja. Sampai akhirnya di sore hari dia pulang lagi. Dia sampai ke hotel, dia naik ke atas, dia lewatin kamar nomor 1, kamar nomor 2, dia berhenti lagi di kamar nomor 3. Karena masih penasaran, dia ngintip lagi di lubang kunci yang sama. Dia masukin mata dia. Kali ini yang dia lihat beda. Dia bukan ngelihat seorang wanita, tapi yang dia lihat semua warnanya merah. Oke. Gak lama setelah dia lihat itu, dia bangun. Dia bingung, apa gua ketahuan ngintip ya? Makanya si cewek ini nutupin pakai sesuatu yang warnanya merah. Iya. Dengan bingung, akhirnya dia turun ke bawah langsung nanya ke resepsionis. Karena dia yakin banget di sini ada orangnya. Padahal resepsionis bilang kan kamar itu udah nggak disewain. Dia turun ke bawah, dia tanya ke resepsionis, Mas bohong ya sama saya? Kok saya lihat di kamar yang nggak ada nomornya itu ada orang? Akhirnya resepsionis bilang, "Oh, akhirnya Bapak udah tahu." "Iya Pak, jadi memang sebenarnya kamar yang tidak ada angkanya itu sudah lama kita nggak sewain. Karena beberapa tahun yang lalu udah terjadi pembunuhan di sana Pak. Dan yang dibunuh adalah seorang wanita, masih muda, rambutnya panjang, dan bola matanya berwarna merah." Bola mata berwarna merah. Yes. Lah berarti yang dia lihat di lubang kuncinya? Ya, dia diintipin balik, Muy. Ini beneran kisah nyata. Gua nggak tahu. Yang gue tahu, gue juga merinding kayak Camuy pas pertama kali dengar cerita ini.